Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar, seizin Bapak Kapolres Gianyar akan melakukan klarifikasi berkaitan dengan viralnya di media sosial seseorang yang tidak dikenal itu membagikan kue di sekolah-sekolah yang mengakibatkan ada salah satu anak didik yang mengalami mual. Itu ada laporan pengaduan dari salah satu guru SMP Negeri 3 Gianyar bahwa dia mengadukan kepada kita ada seseorang yang tidak dikenal masuk ke halaman SMP Negeri 3 Gianyar dengan membagi-bagikan kue kepada salah satu anak didiknya yang kurang lebih berjumlah 20 orang. Terjadi pada hari Selasa pada tanggal 5 April 2002. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar melakukan penyelidikan di lapangan, yaitu turun langsung ke lapangan, memeriksa sejumlah saksi, yaitu anak didik yang sudah memakan makanan atau kue yang dibagikan oleh seseorang tersebut. Dinyatakan oleh salah satu guru bahwa ada salah satu anak didiknya yang mengalami mual, sakit kepala, dan setelah mandi mual tersebut hilang. Namun dari beredar di masyarakat di media sosial bahwa hati-hati terkait dengan penculikan anak ya dengan cara membagi-bagikan kue yang diduga mengandung zat-zat berbahaya. Kami dari Satuan Narkoba Polres Gianyar yaitu menguji sampel kue tersebut ke laboratorium forensik oleh Bali. Dan sementara hari ini kami dapatkan hasil dari hasil penyelidikan kami dan juga dari hasil laboratorium forensik. Ini hasilnya biar masyarakat tidak resah bahwa kue-kue yang dibagikan tersebut tidak mengandung zat adiktif, zat berbahaya. Bahkan bisa kami simpulkan bahwa negatif mengandung narkoba psikotropika. Itu hasil yang kami dapat dari laboratorium forensik. Dan kemarin kami juga mengajukan 8 sampel dari beberapa barang bukti yang sudah kami temukan di lapangan. Dan semuanya ke 8 barang bukti tersebut hasilnya negatif psikotropika. Ada di samping saya bahwa inilah saudara Mac ya, yang pada saat itu memang benar melaksanakan kegiatan membagi-bagi kue di SMP Negeri 3 sama SMP Negeri 1 Gianyar. Nah, hasilnya kami lakukan mengamankan beliau di wilayah Pemogan ya, Pemogan Denpasar. Kami amankan jasa itu dan lakukan interogasi hari ini. Mungkin nanti supaya lebih jelasnya akan dikonfirmasi langsung oleh Simek. Kesimpulan saya selaku Kasatgas Narkoba Polres Gianyar bahwa dari hasil penyelidikan kami belum ditemukan peristiwa pidana yang terjadi di situ berkaitan dengan tindak pidana narkotika, karena hasilnya kami temukan hari ini adalah negatif. Dan harapan saya selaku Kasatgas Narkoba Polres Gianyar, terima kasih kepada masyarakat yang telah menginformasikan lebih awal, peduli kepada lingkungannya, sehingga hal-hal yang bersifat berbau negatif bisa sesegera mungkin kita selesaikan. Yang kedua, jangan resah bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan kita yang namanya Simek itu merupakan doa kepada seluruh masyarakat Bali. Namun ada teknis-teknis yang mungkin dia tidak lakukan, sehingga adanya miskomunikasi. Mungkin izin dengan kepala sekolahnya dan sebagainya. Itu mungkin akan dikonfirmasi langsung oleh Simek. Demikian dari saya selaku Kasatgas Narkoba. Semoga Gianyar tetap bebas dari narkoba. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, Shalom, Haleluya buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan pada saat ini. Saya ingin mengkonfirmasi semua hal yang telah terjadi yang meresahkan masyarakat. Sebelumnya saya minta maaf kepada setiap masyarakat Bali dan lebih khusus kepada daerah Gianyar. Saya sebagai seorang anak muda, saya punya niat yang sangat baik untuk Bali, dan kerinduan saya adalah Bali semakin dipulihkan dari COVID-19 dan kembali ekonomi Bali dipulihkan kembali.
karena Bali adalah satu destinasi yang sangat luar biasa yang dikenal sampai mancanegara. Saya sebagai pribadi, saya datang ke Bali tujuannya selain berwisata di Bali, saya juga ingin mendoakan Bali dengan membagikan kue dan gelang. Itu sebagai bentuk dari doa dari saya dan teman-teman untuk Bali. Namun mungkin ada kesalahan dalam teknis atau tidak menggunakan cara yang tepat sehingga meresahkan masyarakat, khususnya bagi orang-orang tertentu. Dengan itu pada saat ini saya minta maaf kepada masyarakat Gianyar, kepada SMP 3 dan SMP 1. Saya secara pribadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya, tetapi niat saya adalah untuk membantu mendoakan Bali agar Bali semakin dipulihkan. Karena saya adalah seorang Kristen, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami untuk berbagi kasih. Kasih itu dibagikan bukan cuma untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Karena kasih itu menyebar bukan bentuk karena agama, tapi bentuk karena hati, karena persaudaraan, karena cinta. Sehingga di mana saya menyampaikan, membawa satu pesan kepada anak-anak, kepada masyarakat, saya berikan pesan bahwa aku mencintai engkau dan aku mau Bali ini kembali pulih dan ekonomi kita di Bali ini semakin berkembang lagi dan dipulihkan sehingga Bali menjadi tempat destinasi yang semakin luar biasa lagi di tahun-tahun ke depan. Dan saya juga bersyukur kepada kepolisian yang sudah bisa menangani semua kasus ini dan bisa menjelaskan semuanya dengan baik dan bisa menguji segala sampel yang ada dan sudah diuji dan semuanya ternyata tidak mengandung narkoba atau racun atau bahan kimia yang lainnya. Dan saya sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang begitu bekerja keras sudah memberikan yang terbaik di dalam hal ini, di mana saya juga secara pribadi sudah mengungkapkan semuanya. Dan biarkanlah semua yang terjadi ini tidak berkepanjangan, namun semuanya bisa terselesaikan. Karena saya secara pribadi, saya bawa kasih saya karena Tuhan Yesus mengasihi daerah Bali. Tuhan Yesus sangat mencintai daerah Bali, sehingga saya membawa satu dampak positif kepada Bali, bahwa Bali pasti dipulihkan dari ekonomi, dari COVID-19, bahkan dari perkembangan wisata Bali semakin baik dan semakin dipulihkan. Itu saja dari saya. Terima kasih buat kesempatan pada saat ini saya bisa menjelaskan kepada masyarakat semuanya. Terima kasih juga yang sudah memberikan pesan di dalam sosial media, baik itu positif, baik itu negatif. Saya secara pribadi, kalau jika tidak berkenan, saya minta maaf. Dan jika bagi saudara yang melihat postingan yang ada, bisa dimengerti dengan menggunakan pikiran yang tepat untuk bisa mengerti semuanya. Namun saya bersyukur karena saya bisa mengklarifikasi semuanya bahwa apa yang kami lakukan adalah bentuk dari cinta dan kasih kami untuk Bali. Karena Tuhan Yesus mengasihi saya, Tuhan Yesus juga mengasihi daerah Bali, daerah kota wisata internasional yang Indonesia punya. Itu saja permohonan maaf dan cinta saya kepada Bali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.